Salah satu emiten pertambangan PT Cakra Buana Resources Energi Tbk atau CBRE resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 9 Januari 2023 silam. CBRE berhasil menorehkan kenaikan harga saham tertinggi dengan peringkat 1 dari 954 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hingga akhir Desember 2025, harga saham dari CBRE sudah melesat hingga ribuan persen dan sempat menyentuh level tertinggi di angka Rp2.000 per lembar saham pada 9 Oktober lalu. Kenaikan harga saham CBRE sejalan dengan peningkatan kinerja dan aksi korporasi yang tengah dijalankan perseroan. Untuk mengulasnya, sudah hadir di studio CNBC Indonesia Bapak Sumito Husin Giman selaku Presiden Direktur dari PT Cakra Buana Resources Energi Tbk atau CBRE. Halo Pak Sumito, apa kabar? Halo Bu Sarah, kabar baik. Semoga Bu Sarah kabarnya baik juga. Baik, oke mungkin langsung saja Pak Suminto. Ini kan CBRE mencatatkan kinerja saham yang luar biasa ya di sepanjang tahun 2025 ini dengan kenaikan hingga 10.000% bahkan begitu. Nah, apa tanggapan dari Bapak sendiri terkait dengan kenaikan saham dari CBRE ini yang sangat luar biasa? Kalau kita dari sisi manajemen melihat hal tersebut bukan cuma sekedar sebuah euforia, tapi lebih ke bentuk tanggung jawab kami terhadap aksi korporasi yang sudah kami umumkan. Jadi kalau dari sudut pandang kita, sepertinya pergerakan saham ini juga berdasarkan antusiasme dari investor terutama mengenai transformasi yang saat ini sedang dilakukan oleh CBRE. Oke, sejauh ini apa kenaikan saham CBRE ini sejalan mungkin dengan kinerja dan juga aksi korporasi yang mungkin tengah dijalankan oleh CBRE sendiri? Dan sejauh apa nih kinerja CBRE hingga kuartal 3 di tahun 2025 ini? Oke, dalam tahun ini CBRE sudah mengumumkan beberapa rencana aksi korporasi dari perubahan KBLI yang sebelumnya itu kita hanya berfokus pada sektor mineral atau pertambangan, kita mendapatkan KBLI dalam bidang offshore atau minyak dan gas bumi di lepas pantai. Dan juga kita ada pengumuman untuk mengakuisisi aset yang nilainya adalah 100 juta USD. Dan dalam hal ini aset yang kita akan masukkan ini adalah di Indonesia ini bisa dibilang jumlahnya sangat terbatas. Dan dalam melakukan langkah akuisisi aset ini ada skenario yang sudah kita umumkan yaitu dengan menggunakan sebagian promissory note, sebagian lagi pelunasan dengan pinjaman pihak ketiga. Dibarengin untuk memperkuat struktur permodalan kita karena rencana ini kan akan memberikan dampak signifikan terhadap fundamental perusahaan. Sehingga untuk memperkuat struktur permodalan kita juga mengumumkan rencana untuk melakukan pra-issue yang akan dijadwalkan pada bulan Desember ini. Jadi kalau kita melihat semua seiring berjalan dengan corporate action yang sudah kita umumkan di keterbukaan informasi. Jadi kita melihat pertumbuhan ini tetap menjadi sebuah tanggung jawab dari manajemen untuk merealisasikan sesuai dengan yang sudah kita umumkan. Baik, ini selanjutnya kita tahu bahwa memang CBRE ini sangat luar biasa begitu ya kinerjanya. Tapi ada juga yang mungkin lebih menantang yaitu menjaga momentum. Nah kalau dari CBRE sendiri, ini bagaimana sih caranya untuk menjaga momentum positif ini agar kinerja saham tetap berkelanjutan di tahun-tahun mendatang? Oke, ada beberapa hal ya dan sudut pandang, terutama yang paling penting itu sebenarnya kita harus bisa memenuhi semua persyaratan dari bursa dan OJK. Sehingga semua kebutuhan administratif jika sudah dipenuhi, timeline kita tidak mundur dan sesuai dengan rencana yang sudah kita umumkan. Yang kedua, setelah terrealisasi corporate action ini, kita harus bisa mempertahankan atau meningkatkan dari sisi fundamental perusahaan. Sehingga dengan adanya bentuk itu, kepercayaan investor terhadap kita akan terus bertambah.
setelah mempertahankan basic ini, kita harus konsisten juga terhadap rencana corporate action kita setiap tahun. Sehingga pertumbuhan perusahaan itu tetap tercatat ada di setiap tahun, bukan hanya stagnan. Karena kalau bisa dilihat, kembali lagi CBRE sedang melakukan transformasi yang cukup besar dan signifikan, yang sampai mempengaruhi kami untuk menambah KBLI kita. Jadi di balik rencana besar ini tentunya sudah ada perencanaan yang kita atur sedemikian rupa. Itu kira-kira rencana dan tindakan kita. Oke, kita ke aksi korporasi lainnya berupa akuisisi aset begitu ya, Pak. Bisa dijelaskan lebih detail nih mengenai strategi di balik pembelian kapal pipe laying dan juga lifting vessel senilai 100 juta USD dari Hilong Shipping Holding Limited. Betul. Mungkin sebelum kita berbicara langsung direct terhadap kapal atau aset tersebut, pertimbangannya itu kalau kita lihat dari sisi ekonomi makro, global sendiri, terutama di Amerika, industri migas kembali berjaya. Hal ini bisa kita lihat juga dari pengumuman dari Presiden Trump untuk segera melakukan pengeboran minyak. Dan ini turun kepada kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan Indonesia. Ketika Pak Prabowo menjabat, salah satu proyek strategis nasional itu adalah meningkatkan ketahanan energi nasional. Oleh sebab itu, Kementerian SDM juga mengumumkan akan mengembalikan atau dan meningkatkan kembali produksi harian Indonesia mencapai 1 juta barrel oil per day di tahun 2030. Kalau kita lihat looking back 5 tahun yang ke belakang, ini kan produksi minyak kita yang barrel oil per day lumayan menurun. Sempat menyentuh angka 500 ribuan barrel oil per day. Jadi supaya kita mempunyai ketahanan energi yang mandiri, saya rasa kebijakan Kementerian SDM ini sudah sangat tepat. Kita harus mengembalikan kemampuan Indonesia untuk memproduksi minyak dan gas bumi. Dari sisi oil itu kembali menjadi atau meningkat menjadi 1 juta barrel oil per day. Tentunya dengan kebijakan ini jatuh menjadi sebuah program dari Kementerian SDM dan SKK Migas. Ada rencana dari SKK Migas itu untuk merilis selama 5 tahun ke depan itu ada 60 blok migas yang baru. Dan kalau misalnya Bu Sarah bisa melihat berita atau informasi setahun ke belakang ini, para pemain oil and gas yang skala global seperti Chevron, Shell, dan Eni itu sudah announce mereka akan coming back to Indonesia. Tentunya ini akan membawa sektor oil and gas di Indonesia menjadi kita bilang apa ya, sangat menarik. Nah, sangat menarik dan akan ada dampak dari sisi industri. Kalau kita sebagai pebisnis atau pengusaha akan sangat sayang opportunity ini terlewat begitu saja. Oleh sebab itu ketika kami manajemen menggandeng partner-partner strategis kita yang sekarang bisa terlihat untuk memasukin unit satu vessel yang yang namanya itu adalah Hailong 106. Kapal ini memiliki kemampuan untuk mengangkat itu sampai 3.000 ton. Wow. Dan dia memiliki fitur untuk memasang pipa pipe laying vessel namanya di bawah laut offshore. Sehingga ketika program pemerintah ini sudah berjalan, kegiatan migas di offshore ini sudah meningkat, akan berdampak langsung terhadap emiten kita. Karena kita memiliki aset ini dan jumlahnya sangat terbatas di Indonesia. Bahkan tidak lebih dari 3 dengan kemampuan seperti ini. Jadi kita berharap dengan rencana ini kita bisa membawa emiten kita itu menjadi sesuatu yang different. Jadi kita itu tidak berdampak dari cyclical bisnis pertambangan dan migas karena di dalam emiten itu kita ada sektor yang pertambangan, kita ada sektor yang migas. Sehingga tentunya dampaknya itu akan kelihatan reflect nanti di fundamental perusahaan. Oke, tapi kan ini kan
kelihatannya tuh sangat berbeda gitu dengan bisnis utama sebelumnya, Pak. Kenapa milih diversifikasi ke segmen offshore support vessel gitu? Oke, pertimbangan kita itu ada banyak hal. Tadi yang sudah saya jelaskan itu mungkin pertimbangan dari sisi ekonomi. Kalau kita melihat pertimbangan dari sisi company, selalu ada baiknya kita diversifikasi. Karena Indonesia ini sekarang lagi memasuki masa transisi energi kalau kita bilang. Jadi kalau dari sisi kita ngelihat short term-nya ini kan kita ada menambahkan, harus meningkatkan produksi oil and gas. Tetapi in the long term vision-nya ini ada transisi energi. Nah, transisi energi inilah yang kita rasa kita harus manfaatkan momentumnya dengan melakukan strategi ini agar kita tidak bergantung pada satu kondisi sehingga kita bisa survive di kita bilang cyclical business ya. Oke, baik.